Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Izzatul Yusrani. Nomor induk mahasiswa saya adalah 4011972 dari Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data sampai dengan hasilnya, di mana penelitian kuantitatif ini terdiri dari penelitian eksplanasi, di mana penelitian yang meneliti hubungan pengaruh dari variabel satu dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada penelitian deskriptif, di mana penelitian ini menuntut sebuah isu-isu dari kehidupan kelompok ataupun populasi. Selanjutnya ada penelitian korelasi, di mana hubungan antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Selanjutnya ada penelitian survei, di mana mengambil sampel dari populasi dan kemudian kuesioner jadi suatu pengumpulan data. Selanjutnya ada penelitian ex post facto, di mana variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan yang dilakukan saat penelitian terjadi. Selanjutnya ada metode true experiment, di mana ini adalah suatu penelitian yang benar-benar penelitian, karena variabel luar dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Kegunaan dan kriteria desain penelitian adalah memberikan jawaban atas pertanyaan, mengontrol dan mengidentifikasi suatu varian, dan menjawab pertanyaan dari penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian tokoh, di mana desain penelitian tokoh ini adalah suatu penelitian karya ilmiah yang berdasar pada sejarah ketokohan yang dianggap berjasa dalam kehidupan manusia, di mana kriteria tokoh yang diteliti bisa dilihat dari integritas tokoh, di mana integritas tokoh ini dapat dilihat dari karya ilmunya, dan karya monumentalnya dilihat dari karya tulisannya sekaligus kontribusinya dalam masyarakat. Model penelitian tokoh ini dapat menentukan tokoh yang dikaji, menentukan objek formal, dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang diteliti. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki materi yang terakhir. Selanjutnya ada plagiarisme, di mana suatu perbuatan yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja untuk mengutip suatu karya orang lain tanpa menyatakan sumber asalnya, di mana sisi-sisi plagiarisme dapat dijelaskan dari mengutip kata-kata, menggunakan gagasan tanpa menggunakan sumber asalnya, mengutip parafrase, dan menyerahkan suatu karya orang lain yang diakui oleh karyanya sendiri. Di mana tipe-tipe plagiat ini ada 4, yaitu plagiat kata demi kata, plagiat atas sumber, plagiat atas keperangarangan, dan plagiat save, di mana plagiat save ini adalah mempublikasikan karya lebih dari satu form redaksi publikasi dari suatu ilmiah. Di mana ancaman plagiarisme ini ada 2, yaitu hukum pidana, di mana sesuai dengan pasal 380 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan, dan selanjutnya ada ancaman perdata sesuai dengan pasal 1365 KUHP, di mana yang melanggar ini akan dicabut gelar akademiknya, gelar vokasi, dan gelar sebagai profesi yang ditekuni. Untuk menghindari plagiarisme ini, kita bisa melakukan pengutipan, di mana langsung mengambil suatu kalimat dari karya orang lain, tetapi dengan menyebutkan sumber yang jelas. Selanjutnya melakukan parafrase, di mana parafrase ini adalah mengungkapkan kembali makna yang sama, tetapi dengan dikemas dengan bahasa yang berbeda. Baiklah, itulah
yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.